Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga Anda senantiasa di dalam naungan kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudari-saudara semuanya merenungkan kitab Kejadian dan Injil. Bagaimana Bunda Maria juga ada di dalam permenungan itu. Pertama, kita mempunyai penginjil Yohanes yang luar biasa dan mempunyai kedekatan yang luar biasa. Buktinya adalah ketika Yesus disalib, Yesus semacam berpesan atau menitipkan atau menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya. Ya, inilah ibumu dan inilah anakmu. Kedekatan antara Yohanes dan Bunda Maria. Lalu yang kedua, kita mempunyai Injil Lukas. Penginjil Lukas mempunyai perhatian sangat besar kepada perempuan atau wanita di dalam teks Injilnya. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya bagikan. Pertama, Maria dilihat sebagai Hawa baru. Kan ada ya, Adam baru dan juga Hawa yang baru. Di sini dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 dan juga Injil Yohanes 1 ayat 1. Diawali dalam kitab Kejadian pada mulanya. Injil Yohanes juga mengatakan yang sama, pada mulanya. Dalam kisah selanjutnya, karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus digambarkan di dalam Injil Yohanes. Tahapnya seperti di dalam kisah Kejadian. Permenungan itu menjadi sangat menarik. Dikatakan di sana pada mulanya. Yohanes menggunakan pada mulanya. Dalam kitab Kejadian dikatakan terang itu ya, antara memisahkan antara terang dan gelap. Di dalam Yohanes, Yesus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Paralel yang lain adalah Roh Allah di dalam kitab Kejadian melayang-layang di atas air. Sementara di dalam kisah pembaptisan yang disampaikan Yohanes adalah Roh Allah di atas air, yang dikatakan adalah inilah anak yang kukasihi ketika Yesus dibaptis. Ya. Di dalam kitab Kejadian, Hawa disebut oleh Adam, perempuan itu, ya, yang menyuruh atau membujuk saya. Di dalam Injil Yohanes tidak menggunakan kata Maria. Yesus menyebut ibunya di dalam perkawinan di Kana bukan Maria tetapi ibu, ya, waktuku belum tiba. Perbandingan berikutnya adalah Bunda Maria mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel. Sementara yang kita dengar, yang kita baca dalam kitab Kejadian, Hawa mendengarkan bisikan setan atau roh jahat di dalam refleksinya itu seperti ular. Yang terjadi adalah setelah itu Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa karena Hawa. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Adam baru yang adalah Yesus, setelah Bunda Maria mendengarkan bisikan dari malaikat Gabriel, Adam yang baru ini justru membawa keselamatan, mengangkat umat manusia, membawa kepada kemuliaan. Yang terjadi pada Hawa adalah setelah mempengaruhi Adam, mereka itu jatuh ya di dalam dosa dan dikutuk karena ketidakpercayaan. Dikatakan di situ engkau akan mengandung, merasakan sakitnya mengandung dan bekerja. Tetapi di dalam Injil Yohanes dikatakan ya, dalam Injil penuh rahmat ya, Bunda Maria penuh rahmat.
Rahmat penderitaan yang dialami Maria adalah bukan karena mengandung di dalam teks itu. Bunda Maria semacam tertusuk oleh pedang karena apa? Segala penderitaan karena sengsara Yesus harus menguburkan atau melihat kematian anaknya yang membawa keselamatan. Perbandingan berikutnya adalah dari dosa, dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa merasa dirinya telanjang. Mereka jatuh di dalam dosa dan berakhir pada kematian. Karena dosa engkau jatuh pada kematian. Rasul Paulus juga mengatakan yang sama. Tetapi dari Adam yang baru dan Hawa yang baru yang terjadi adalah munculnya rahmat dan kehidupan. Hawa adalah ibu dari segala yang hidup. Tetapi lebih lagi Bunda Maria, Hawa yang baru ini adalah ibu dari semuanya. Para pengikut Yesus yang mau patuh kepada kehendak dan rencana Allah. Itu adalah beberapa poin yang bisa kita perdalam sendiri ketika kita membaca teksnya. Semoga kita semuanya, saudari-saudara semuanya, dibantu untuk merenungkan. Ada Hawa yang membawa kepada kehancuran, ada Adam yang membawa kehancuran. Tetapi kita mempunyai Hawa yang baru dan Adam yang baru yang membawa keselamatan. Semoga hidup kita, hidup saya dan hidup Anda semakin terinspirasi oleh Hawa yang baru yaitu Bunda Maria dan Adam yang baru yaitu Yesus Kristus. Dan kita mengusahakan melihat terang, mendengar bisikan dari Roh Allah. Kita mentaatinya dan membawa keselamatan kepada sesama. Yang kedua adalah Maria sebagai tabut perjanjian baru. Tentu Anda semuanya ingat ya, ketika umat Israel memperoleh ya 2 loh batu ya, perjanjian, simbol perjanjian antara Allah dan manusia. Ada yang namanya tabut. Tabut itu untuk menjaga. Bahannya sangat kuat dan dari bahan logam mulia, emas dikatakan di sana. Dibuat secara presisi dengan ukuran bahan yang terbaik ya, dengan ukiran-ukirannya ya. Sayangnya tabut itu hilang pada saat pembuangan di Babel, yaitu tahun 2600 tahun yang lalu ya. Tabut perjanjian lama ya, di dalam kitab Keluaran kita berbandingkan dengan tabut perjanjian baru yaitu Bunda Maria. Yang pertama, di dalam tabut perjanjian lama isinya adalah sabda Allah di dalam 2 loh batu menjaga itu tabutnya. Sementara kalau kita melihat Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru karena di dalam kandungan Bunda Maria ada perjanjian baru dari Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk memperbarui perjanjian dan menyelamatkan umatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kisah kitab Keluaran, mereka melewati padang gurun ya, dan diberi makan roti mana. Mereka mengambil memungut tiap hari untuk masak ya. Di dalam tabut perjanjian baru yaitu Bunda Maria ya, kita akan menemukan roti yang kekal. Di dalam perjalanan iman, Bunda Maria mendampingi Yesus. Roti hidupnya adalah Yesus yang memberikan makanan kepada kita bahkan sampai saat ini. Yang memakannya tidak akan mati. Lalu yang ketiga, kita menemukan imam yang luar biasa yaitu Harun yang mempunyai tongkat. Dikatakan tongkat Harun sebagai seorang imam. Kita di dalam Yesus mempunyai imam agung, imam yang abadi, yang sekali mempersembahkan kurban untuk selama-lamanya. Kita akan melanjutkan permenungan mengenai tabut perjanjian ini dengan kitab Keluaran dan juga kitab Samuel yang kedua dibandingkan dengan Injil Lukas. Tabut perjanjian lama di dalam kitab Keluaran 30 dikatakan tabut itu dipenuhi Tuhan.
Sementara dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dipenuhi oleh Tuhan. Maria dipenuhi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam kitab kedua Samuel dikatakan bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43, tentu kita ingat Bunda Maria mengunjungi Elisabet, dikatakan di sana, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya. Di dalam kitab Samuel, Daud bertanya, kenapa tabut Tuhan sampai kepadaku, bukan aku yang mencari. Ya. Elisabet juga menerima yang sama, menerima Yesus yang di kandungan Bunda Maria menjadi tabut keselamatan. Lalu yang ketiga dikatakan juga ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Kegembiraan Daud sangat nyata. Loh, ini Tuhan datang ke kota abadi, ke kota Daud, kota Yerusalem. Tetapi ketika Bunda Maria di dalam Injil Lukas mengunjungi Elisabet, yang terjadi pada Elisabet adalah bayi yang ada di dalam kandungnya melonjak kegirangan. Kegirangan yang kurang lebih paralel antara Daud dan Yohanes. Daud menerima tabut perjanjian, Yohanes ya menerima Yesus yang adalah Allah. Paralel yang lain, yang terakhir. Di dalam kitab kedua Samuel bab 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di Obed-Edom, tinggal di sana 3 bulan. Ya. Di dalam kisah Maria mengunjungi Elisabet dalam Injil Lukas, Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di mana bersama dengan Elisabet. Sepertinya Allah sendiri telah menyediakan anak domba. Allah juga telah menyediakan tabut perjanjian baru. Karena itulah meskipun kehadiran Allah belum menaungi, ya, Maria sudah disapa, salam, hai engkau yang penuh rahmat. Menandakan Maria dijaga dari semua dosa. Perjanjian Lama melihat bagaimana umat Yahudi kuno menghormati tabut perjanjian lama dengan lagu, perayaan, lirik, nyanyian dengan alat musik. Tuhan tidak meniadakan itu. Tuhan memperbaruinya dan memberikan tabut yang baru, Bunda Maria yang mengandung Sang Penyelamat. Pesan yang bisa kita renungkan semua adalah Allah dalam sejarah memiliki tempat-tempat istimewa untuk menjaga yang penting bagi Allah dan bagi umat. Di dalam perjanjian baru, Allah menyiapkan, menjaga penyelamat melalui Bunda Maria. Kita semua, saya dan Anda diundang sebagaimana Bunda Maria menjaga Allah, membawa Allah, ya, dan juga menunjukkan Allah melalui cara hidup kita, melalui doa-doa kita, melalui karya-karya kita dan panggilan kita semua. Semoga 2 permenungan ini, permenungan Adam dan Hawa yang baru, permenungan Bunda Maria tabut perjanjian yang baru, membantu kita untuk semakin dekat pada Allah, semakin semangat berdevosi dan hidup bersama dengan Bunda Maria di dalam doa dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga rahmat Allah, doa-doa Bunda Maria senantiasa menyertai Anda semua. Berkat Tuhan turun atas saudari-saudara semua dimanapun berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.